Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanur Muhammad Safarudin, biasa dipanggil Yanuar. Saya adalah salah satu staf pengajar di program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Semarang. Perkenankan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin listrik, dengan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment. Video ini merupakan salah satu bentuk dari PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran, yang merupakan menjadi salah satu syarat dalam Serdos Smart 2023. Mata kuliah yang akan saya bahas kali ini adalah mata kuliah mesin listrik, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semester 2 pada prodi Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi. Bobot dari mata kuliah adalah 2 SKS atau setara dengan 4 jam pelajaran setiap pekannya selama 16 pekan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisa mesin-mesin listrik berupa trafo atau transformator 1 fasa maupun 3 fasa, kemudian generator AC maupun DC, dan juga motor DC maupun AC. Bahan kajian yang dibahas pada mesin listrik meliputi pada pekan pertama dan kedua akan belajar mengenai hukum elektromagnetik, kemudian pada pekan ketiga sampai kelima adalah mengenai trafo 1 fasa, kemudian pekan ke-6 sampai 7 adalah trafo 3 fasa, pada pekan ke-8 akan dilaksanakan UTS, kemudian pada pekan ke-9 sampai ke-10 adalah generator DC, dan pekan 11 sampai 12 adalah motor DC, kemudian pekan 13 sampai 14 adalah generator sinkron, dan terakhir 2 pekan terakhir pekan 15 dan 16 adalah motor induksi 3 fasa. Kemudian setelah pekan ke-16 atau pekan terakhir, pekan ke-17 akan dilaksanakan UAS atau ujian akhir semester. Terkait komponen penilaian dari mata kuliah ini, terdapat 4 unsur utama. Yang pertama adalah kuis sebesar 25%, nanti terdiri dari 3 kuis. Kemudian ada tugas sebesar 30% yang terdiri dari 5 buah tugas. Kemudian ada UTS atau ujian tengah semester sebesar 15%, dan ujian akhir semester atau UAS yaitu 30% dengan total 100%. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi mesin listrik ini meliputi metode sinkronis dan asinkronis, yaitu meliputi yang pertama ada penyampaian materi atau ceramah dari dosen kepada mahasiswa baik tatap muka maupun tatap maya menggunakan Zoom atau Google Meet. Yang kedua adalah diskusi, jadi mahasiswa pada pekan-pekan terakhir nanti akan diberi suatu studi kasus yang umum terjadi di industri dan mahasiswa diminta untuk mendiskusikan masalah tersebut dan menyampaikan solusi kira-kira yang terbaik seperti apa. Kemudian juga ada tugas dan kuis selama berjalannya perkuliahan selama 16 pekan, dan yang terakhir ada juga penyampaian secara asinkronis, yaitu pemberian materi atau buku atau materi PowerPoint ke dalam LMS Elino atau LMS yang dimiliki oleh Polines. Referensi atau buku yang digunakan pada mata kuliah mesin listrik ini terdapat 3 buah buku, meliputi 2 buku utama dan 1 buku pelengkap. Referensi utamanya yang pertama adalah buku ajaran mesin listrik yang saya tulis sendiri pada tahun 2023. Buku yang kedua adalah buku yang ditulis oleh Theodorus Wildy, yaitu Electrical Machine Drive and Power System. Dan buku pelengkapnya adalah buku yang ditulis oleh Teraja, yaitu yang berjudul Textbook of Electrical Technology Volume 2. Baik, demikianlah penjelasan dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin listrik. Selanjutnya adalah cuplikan dari perkuliahan yang saya lakukan dengan mahasiswa dengan metode tatap maya menggunakan aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya sayangi adik-adik mahasiswa prodi TRPE. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menjalankan mata kuliah mesin listrik ya, pertemuan ketiga. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang kita telah lakukan pada pekan lalu ya. Tapi sebelumnya kita awali dulu pertemuan hari ini dengan doa. Monggo salah satu dipersiapkan ketua kelasnya, Farida. Sebelum memulai mata kuliah pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mas Farida. Baik, kita mulai perkuliahan pada siang hari ini. Saya akan share screen dulu ya.
Ya, apa layarnya sudah bisa kelihatan? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai dasar transformator. Eh, jadi ini adalah lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu dasar-dasar mesin listrik, yang hukum yang berlaku pada mesin listrik. Jadi secara garis besar, mesin listrik ada yang dinamakan konversi dari listrik ke mekanik, yaitu motor. Ada juga dari mekanik ke listrik, yaitu generator. Dan ada dari listrik ke listrik, yaitu transformator. Kita akan pelajari yang pertama adalah transformator ya, pada pertemuan kali ini. Dasar dari transformator. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, apakah ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya, materi pekan lalu? Kita membahas tiga ini ya. Saya masih ingat, Pak. Oh ya, silakan. Siapa tadi? Paranita ya? Saya Faranita izin menyampaikan review materi pekan lalu ya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang pertama, hukum Ørsted itu menjelaskan bahwa arus listrik dapat menyebabkan medan magnet. Kemudian yang kedua, apabila terdapat suatu konduktor yang dililitkan terhadap suatu bahan, maka bahan tersebut akan dialiri flux magnet akibat medan magnet yang ditimbulkan oleh konduktor tersebut. Kemudian yang ketiga, hukum Faraday menjelaskan bahwa perubahan medan magnet yang dipotong oleh konduktor akan menghasilkan GGL atau gaya gerak listrik. Dan yang terakhir ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz terjadi apabila terdapat arus listrik yang mengalir pada suatu konduktor di dalam medan magnet. Ya, Itu yang dapat saya sampaikan mengenai review materi pekan lalu, Pak. oke. Baik ya, itu yang tadi disampaikan sama Mbak Parinta, betul ya. Materi pekan lalu adalah hukum Ørsted, yaitu apabila ada eh, arus listrik yang mengalir, maka dia akan menimbulkan medan magnet. Yang kedua, yaitu hukum Faraday, yaitu apabila ada medan magnet yang berubah-ubah memotong suatu konduktor, maka di dalam konduktor tersebut akan timbul gaya gerak listrik ya. Yang ketiga adalah gaya Lorentz, apabila ada arus listrik yang mengalir di antara medan magnet yang hubungannya nanti adalah tegak lurus, maka akan timbul gaya Lorentz. Yang hari ini kita akan yang berlaku pada trafo itu adalah hukum Ørsted dan hukum Faraday. Ada dua saja ya, hukum Ørsted dan hukum Faraday. Jadi yang berlaku pada trafo adalah hukum Ørsted dan hukum Faraday. Oke, saya lanjutkan. Jadi kita masuk dalam pengertian dulu trafo ya, transformator. Jadi setelah pertemuan hari ini diharapkan mahasiswa bisa menjelaskan prinsip kerja trafo. Kenapa kok bisa trafo ini, alat ini bisa mengubah tegangan ya, tegangan AC. Kenapa kok tegangannya bisa naik, bisa turun? Gimana cara prinsip kerjanya gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa menjelaskan hubungan antara tegangan dan arus primer terhadap sekunder, terutama kaitannya dengan jumlah lilitan ya. Jadi apabila jumlah lilitannya lebih tinggi, itu nanti apakah tegangannya lebih tinggi atau lebih rendah. Kemudian bagaimana dengan arus? Apabila kumparannya lebih tinggi, apakah arusnya naik apa turun seperti itu. Itu adalah tujuan dari pertemuan kali ini ya. Masih bisa menjelaskan prinsip kerja transformator dan bisa menjelaskan hubungan antara tegangan sama arus terkaitannya dengan kumparan. Nanti di akhir, salah satu nanti saya minta untuk ini ya, untuk menjelaskan rangkuman dari pertemuan kali ini. Oke, oke. Sekarang pengertian trafo. Jadi tadi di awal saya sudah menjelaskan sedikit mengenai trafo ya. Trafo itu adalah alat di salah satu alat konversi ya, tapi dia tidak mengubah bentuk dari energi. Dia tidak mengubah listrik ke mekanik atau listrik ke energi lain. Dia hanya mesin konversi yang digunakan untuk mengubah tegangannya aja. Transformator atau biasa dengan trafo itu dia berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan AC ya, di sini khususnya tegangan AC yang menggunakan prinsip hukum Faraday. Nah, jadi ada kata kunci yang di sini adalah fungsinya adalah untuk merubah tegangan AC atau mengubah tegangan AC dan menggunakan prinsip hukum Faraday. Apakah ada alat lain, Pak, yang digunakan untuk menaikkan tegangan AC atau menurunkan tegangan AC tapi tidak menggunakan hukum Faraday? Ada ya, menggunakan tiristor dan itu bukan transformator. Yang kita bahas di sini adalah transformator adalah yang menggunakan prinsip hukum Faraday. Jadi dia fungsinya menaikkan untuk menurunkan tekanan AC, tapi secara khusus menggunakan hukum Faraday. Kemudian secara garis besar trafo itu ada trafo step up ya, ya digunakan untuk menaikkan tegangan AC, dan ada trafo step down. Yang tadi kan fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan. Yang menaikkan itu step up itu digunakan untuk menaikkan tegangan AC. Kemudian yang trafo step down itu digunakan untuk menurunkan tegangan AC. Ya, bagian utama dari trafo ada tiga ya. Silakan dilihat gambar di sebelah kanan ya. Ada
tiga bagian utama dari trafo. Yang pertama adalah inti besi ya. Ini yang ada di tengah sini. Ini bagian utama trafo. Yang pertama. Yang kedua adalah kumparan primer yang sebelah kiri sini dan kumparan sekunder. Nah, ini ada dua buah gambar. Yang sebelah atas ini adalah trafo step up ya. Kita bisa lihat dari tegangan masuknya 110, tegangan keluarannya adalah 220. 110 sampai 120, kemudian tegangan keluarannya 220 sampai 240. Artinya tegangan keluaran lebih besar daripada tegangan masukan. Nah, kalau kita lihat secara fisik, kumparan sekunder ini lebih tinggi daripada kumparan primer. Nah, ini dinamakan dengan trafo step up. Jadi hanya 3 bagian, inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Gambar yang kedua, ini adalah sama persis dengan gambar yang pertama, hanya saja konfigurasi jumlah lilitannya dibalik ya. Di sebelah kiri, kumparan primernya lilitannya lebih tinggi daripada jumlah lilitan dari kumparan sekunder. Ya, ya. Jadi sehingga fungsinya ini sebagai menurunkan tegangan ya. Ini tegangan masukannya 220 atau 240, tegangan keluarannya 110 sampai 120. Sehingga bagian utama dari trafo itu ada 3 kesimpulannya, yaitu inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Ya. Di semua trafo itu intinya adalah 3 ini, inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Kita lanjutkan. Kemudian pada reel di lapangan atau di aplikasi reelnya, inti besinya tidak berupa batang besi yang pejal seperti ini ya, tapi dia dibuat berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis dan terlaminasi. Artinya lapisan-lapisannya itu ada laminasinya, ada pemisahnya, isolatornya. Kalian bisa bayangkan, adik-adik bisa bayangkan seperti wafer itu ada berlapis-lapis dan di tengahnya ada coklatnya. Nah, trafo juga sama. Jadi ibaratnya wafernya tadi adalah besinya dan coklatnya tadi adalah laminasinya. Jadi ada berlapis-lapis dan diantaranya ada pemisah laminasi, bisa berupa isolator. Itu digunakan untuk mengurangi rugi arus eddy. Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya kalau untuk arus eddy ya. Contohnya seperti ini. Jadi kumparan primer dan sekundernya ada di sini. Kemudian inti besinya dibuat berlapis-lapis seperti ini ya. Ini ada lapisan-lapisan yang disusun menjadi satu. Dan di tengah-tengahnya ada laminasinya. Kemudian dilihat dari bentuk inti besinya ya, jenis trafo, dilihat dari jenis inti besinya itu terdapat 3 jenis trafo utamanya, yaitu two leg core atau seperti ini ya. Jadi ini ada inti besi, kemudian di sisi kiri ada coil kumparan primer misalnya ya. Kemudian di sisi kanan adalah kumparan sekunder atau coil yang kedua. Ini adalah tipe two leg core atau biasanya disebut core saja ya. Yang kedua adalah tipe three leg core seperti ini. Jadi kumparan primer dan kumparan sekunder itu ada di tengah sini ya, ada di dalam tengah sini. Jadi satu di sini, kemudian inti besinya ada seperti ini yang dililitkan di tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian ada juga di four leg core, ini ada seperti ini. Jadi ini ada 4 leg gitu ya. Kemudian masing-masing ini di tengahnya ada kumparan primer dan yang sebelahnya kumparan sekunder. Yang 3 leg core ini biasa juga disebut dengan shell ya, trafo shell. Jadi tidak mesti trafo itu mutlak harus bentuknya seperti ini ya. Jadi ada di besi kanan dan kiri itu tidak mesti. Bisa jadi di lapangan itu ada kumparannya yang ada di tengah jadi satu seperti ini. Ya, seperti di lekor. Ada juga yang seperti ini. Jenis trafo selanjutnya berdasarkan jumlah fasenya ada trafo 1 fasa, ada juga trafo 3 fasa ya. Trafo 1 fasa itu biasa digunakan di trafo distribusi yang tidak terlalu besar dayanya ya. Biasanya bentuknya seperti silinder, itu ada di tiang listrik, itu trafo 1 fasa. Bisa juga trafo 1 fasa adik-adik temukan di dalam charger HP maupun laptop. Itu juga ada trafo 1 fasanya ya. Ada trafo, itu untuk menurunkan tegangan 1 fasa. Kemudian trafo 3 fasa ini biasa adik-adik lihat di pembangkit ya. Jadi tegangan keluaran dari pembangkit misalkan 20 kV, dia akan naikkan menjadi 150 kV secara 3 fasa. Atau ada juga di gardu induk, di TET ya. Itu menurunkan dari 500 ke 150, atau juga bisa di gardu induk yang menurunkan 150 ke 20 kV. Dilihat dari fungsinya, tadi sudah dijelaskan ada trafo step up maupun trafo step down, yaitu adalah jenis trafo yang merupakan trafo daya ya. Namun ada jenis lain ya, trafo dengan konfigurasi dan fungsi khusus ya.
yaitu misalkan trafo tegangan yang digunakan hanya untuk pengukuran tegangan. Ini biasanya ada di gardu-gardu induk ya, ada di gardu-gardu induk. Ada juga trafo arus ya, yang digunakan untuk pengukuran juga, pengukuran arus. Jadi di gardu induk tegangannya sampai 500 kV. Tidak mungkin ada alat ukur yang bisa mengukur sampai 500 kV. Oleh karena itu untuk bisa mengukur sampai 500 kV, tegangannya diturunkan dulu ya, diturunkan, baru nanti tegangan yang kecil itu yang diukur ya. Sehingga naik turunnya tegangan yang ada di 500 kV itu bisa terlacak dari tegangan rendah tadi menggunakan trafo tegangan. Tapi itu tidak akan kita bahas di sini. Yang kita bahas pada pertemuan kali ini dan mata kuliah ini adalah trafo daya ya, trafo step up maupun trafo step down. Untuk yang nomor 3 ini akan adik-adik jumpai di mata kuliah lain yaitu transmisi dan distribusi listrik ya. Berdasarkan elemen pendinginnya, ini elemen pendingin yang dimaksud ini adalah di trafo distribusi ya maupun di trafo transmisi. Jadi ada 3 jenis trafo konservator yang sebelah kiri ini, kemudian trafo hermetik dan trafo gas resin yang seperti ini. Yang pertama konservator ini adalah pendinginnya adalah minyak ya seperti ini. Yang kedua adalah trafo hermetik, ini pendinginnya adalah minyak juga sama. Atau bedanya apa, Pak? Bedanya konservator dengan hermetik. Bedanya adalah di konservator ini ada tabung konservator ya atau breathing tube ya. Ini digunakan untuk sebagai nafas dari trafo. Ketika trafo itu dibebani, dia minyaknya panas, minyak itu akan meluap memenuhi tabung ini dan udara yang ada di tabung ini akan keluar. Ya, misalkan pada saat beban puncak gitu ya, pada saat jam 5 sore itu beban puncak, trafonya panas, minyaknya meluap akan ditampung oleh tabung konservator. Sebaliknya ketika jam 1 pagi tidak ada beban ya, bebannya rendah, trafonya akan dingin, maka yang tadinya minyak panas ditampung oleh tabung ini akan kembali lagi ke trafo yang ada di sini ya, di sirip-sirip sini. Sedangkan di hermetik ini tidak ada tabung konservator. Di hermetik tabungnya itu di seal, dia di vakum gitu, tidak bisa keluar, tidak boleh masuk, sehingga ketika ada panas berlebih, minyaknya akan mendinginkan tanpa meluap ya. Jadi dia didinginkan di dalam situ, tekanannya akan sedikit lebih tinggi, tapi dia tidak meluber ke dalam tabung manapun ya, karena dia eh, ditutup dengan rapat seperti vakum. Yang ketiga adalah trafo gas resin ya. Ini resin ini kalau adik-adik lihat waktu ke museum-museum itu biasanya ada kupu-kupu yang diawetkan menggunakan resin. Nah ini sama ya. Jadi resin itu seperti lelehan, seperti plastik gitu, tapi bukan plastik ya. Itu nanti dicetak ke dalam gulungan transformator sehingga di transformator itu nanti ada semacam resin pendinginnya. Jadi pendinginnya menggunakan resin, tidak menggunakan minyak. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya adalah prinsip kerja trafo. Sebelum saya masuk ke prinsip kerja, apakah ada pertanyaan dari adik-adik sekalian? Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan Mas. Sabar, Perkenalkan, Fareza ya? nama saya Muhammad Fareza. Oh ya, Sebelumnya saya, iya, Pak. ya silakan. Eh, Tanya, cara menentukan trafo untuk step up atau step down itu bagaimana ya, Pak? Oke ya, jadi ada pertanyaan dari Fareza ya. Terima kasih Mas. Ya, saya akan coba jelaskan ya. Jadi ada pertanyaan dari Mas Fareza, bagaimana cara menentukan trafo tersebut itu step up atau step down? Ya, jadi misalkan adik-adik nanti kerja gitu ya, ada suatu trafo, trafonya nggak mesti yang besar ya, bisa jadi yang kecil. Nah, kita mau tahu nih, trafonya ini step up atau step down. Pertama adalah dilihat dari spesifikasinya atau dilihat dari datasheetnya ya, atau spesifik buku manualnya. Trafo tersebut step up atau step down. Logikanya apabila kumparan sekunder lebih besar daripada kumparan primer, itu berarti step up. Sebaliknya apabila kumparan sekunder lebih rendah daripada kumparan primer, berarti itu step down. Nah, jadi dilihat di manual booknya berapa jumlah kumparan primer dan berapa jumlah kumparan sekunder. Akan tetapi kadang-kadang di beberapa trafo itu kumparan primer dan sekunder itu tidak dijelaskan secara jelas ya. Artinya dia hanya menjelaskan eh, high voltage winding-nya misalkan adalah 440, sedangkan low voltage winding-nya misalkan adalah 50. Nah, dalam kasus seperti itu berarti trafo tersebut bisa dioperasikan sebagai step up maupun step down. Karena dia tidak menyebut primary winding dan secondary winding, tapi dia hanya menyebutkan high voltage winding dan low voltage winding. Jadi tergantung kita. Apabila low voltage winding-nya kita beri tegangan, berarti trafo tersebut menjadi step up. Tapi apabila
high voltage-nya yang kita beri tegangan, nanti di low voltage-nya keluar tegangan gitu, maka itu menjadi step down. Jadi jawabannya adalah pertama dilihat dulu di manual book-nya apakah trafo tersebut secara spesifik sudah dikonstruksi menjadi trafo step up atau step down, sudah dispesifikasikan seperti itu. Kalau tidak ada spesifik seperti itu, berarti trafo tersebut bisa dioperasikan step up maupun step down. Oke. Bagaimana Mas? Ada pertanyaan lanjutan? Baik, cukup Pak. Terima kasih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan ke prinsip kerja dari trafo ya. Tadi sudah dijelaskan sama Mbak Faranita ya. Hukum-hukum yang berlaku pada motor listrik. Ada hukum Oersted, ada hukum Faraday, dan ada hukum gaya Lorentz ya. Yang kita pakai hanya hukum Oersted dan hukum Faraday. Nah, sekarang bagaimana cara kerja trafo? Misalkan saya memiliki trafo seperti ini, yang seperti kita tahu ada inti besi, ada kumparan primer, dan ada kumparan sekunder. Nah, kalau seperti ini, berarti ini step up atau step down nih. Kumparan primernya, lilitannya lebih banyak daripada kumparan sekunder. Ini berarti step up atau step down? Ya, step down ya, benar ya. Jadi misalkan saya punya konfigurasi trafo seperti ini, yang mana ini adalah step down. Nah, bagaimana cara kerja trafo? Jadi kita punya trafo dengan konfigurasi seperti ini, ada inti besi, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Ya, salah satu dari kumparan tersebut, yaitu kumparan primer, nanti akan diberi tegangan listrik AC ya. Ya, misalkan seperti ini. Jadi diberi tegangan listrik AC, yang mana itu bolak-balik sinusoidal seperti ini. Karena ini adalah loop tertutup, maka akan timbul arus listrik di kumparan primer ya. Nah, menurut hukum Oersted, apabila ada arus listrik dan hukum elektromekanik ya, elektromagnetis, apabila ada inti besi yang dililit oleh lilitan dan itu diberi arus, maka pada inti besi ini akan timbul flux ya, flux magnetik seperti ini ya. Dan karena tegangannya itu bolak-balik ya, tegangannya itu bolak-balik, maka flux yang ada dalam inti besinya pun akan bolak-balik ya. Kadang-kadang ke arah jarum sarah dengan jarum jam, kadang-kadang berlawanan dengan jarum jam ya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi apabila kumparan primer diberi tegangan listrik, maka akan ada arus listrik dan menurut hukum Oersted ini akan ada flux listrik, flux magnetik di dalam inti besi, bolak-balik juga karena listriknya juga bolak-balik. Kemudian di sisi sekunder ini dililiti oleh kumparan sekunder. Nah, menurut hukum Faraday, apabila ada konduktor yang memotong flux magnetik secara bolak-balik, maka akan timbul gaya gerak listrik di kumparan sekunder. Jadi, seperti itulah prinsip kerja dari trafo ya. Secara rangkaian kita bisa lihat bahwa kumparan sekunder ini hanya suatu konduktor yang dililitkan ke inti besi. Tidak ada hubungannya secara listrik sama sekali dengan kumparan primer. Kumparan primer dililit ke besi, kumparan sekunder juga dililit ke besi. Kemudian menggunakan hukum yang ada di mesin listrik tadi, Oersted dan Faraday, di kumparan sekunder tiba-tiba muncul gaya gerak listrik. Nah, seperti itulah prinsip kerjanya ya. Karena dalam kumparan sekunder, dia memotong flux yang bolak-balik, yang diakibatkan dari kumparan primer yang diberi arus bolak-balik ya. Seperti itu. Selanjutnya, coba kita lihat persamaan antara kumparan primer dan sekunder ya. Pada kumparan primer, persamaannya adalah EP adalah 2 pi frekuensi jumlah lilitan P, jadi NP ini adalah jumlah lilitan pada kumparan primer ya. Ini ada flux maksimum ya, jadi ini puncak dari flux yang ada di sini dibagi akar 2. Sedangkan tegangan GGL pada kumparan sekunder adalah 2 pi frekuensi NS flux maksimum per akar 2. Nah, kalau kita mau membandingkan antara tegangan kumparan primer dan tegangan primer dan tegangan sekunder, persamaannya adalah seperti ini ya. EP per ES adalah persamaan ini dimasukkan ke dalam sini, dibagi dengan persamaan ini dimasukkan ke dalam bawah sini. Nah, di sini 2pi frekuensinya sama ya, karena frekuensi sama, fluxnya juga sama ya, karena dia memotong pada flux yang sama dibagi akar 2 sama, sehingga persamaan akhirnya adalah seperti ini. Tegangan primer bagi tegangan sekunder adalah jumlah lilitan primer dibagi dengan jumlah lilitan sekunder. Nah, ini adalah persamaan yang akan kalian lihat sampai nanti akhir mata kuliah ya, untuk bagian trafo. Intinya adalah perbandingan antara jumlah kumparan primer dengan sekunder
itu adalah berbanding lurus atau sebanding ya dengan perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder. Semakin besar kumparan sekunder, maka semakin besar juga tegangan di sisi sekunder ya, seperti itu. Jadi perbandingannya adalah berbanding sebanding ya. Nah, sebaliknya ketika kumparan sekunder ini diberi beban ya, kemudian muncullah arus pada kumparan sekunder ya. Karena trafo ini hanya mengubah tegangan ya, tidak mengubah dayanya tetap misalkan 10 megavolt ampere gitu ya. Jadi tegangannya saja yang berubah, namun dayanya tetap, sehingga untuk menjaga daya tetap tersebut harusnya adalah berbanding terbalik ya. Persamaannya adalah arus primer dibanding dengan arus sekunder adalah kumparan sekunder dibagi dengan kumparan primer, sehingga hubungan antara perbandingan jumlah kumparan primer dengan sekunder itu berbanding terbalik dengan perbandingan antara arus primer dan arus sekunder. Ya, jadi seperti itu. Hubungan dari arus terhadap kumparan ini berbanding terbalik dengan kumparan ya. Tidak seperti yang tegangan. Kalau tegangan tadi berbanding lurus. Ya. Oke. Jadi mungkin itu mata kuliah yang saya sampaikan pada siang hari ini ya. Baik, selanjutnya untuk tugas ya. Silakan adik-adik bisa lihat buku ajar mesin listrik ya, buku yang saya tulis. Di halaman 28 nomor 1 dan 2 itu ada 2 soal yang bisa kita kerjakan ya. Nomor pertama itu mengenai perbandingan tegangan dari sisi primer dan sekunder ya. Diketahui jumlah pelitan primer dan sekunder dan diketahui juga tegangan masukan, dan adik-adik diminta untuk menghitung tegangan keluarannya ya, menghitung tegangan keluarannya RMS dan maksimal. Ini sudah dibahas di slide tadi dan juga di mata kuliah yang lain ya, mengenai cara menghitung RMS, maksimal, dan lain-lain. Nomor 2 itu hampir sama dengan nomor 1, hanya saja ini ada bebannya. Bebannya sekitar 2 ampere pada pelitan sekunder dengan faktor daya 0,85. Dan adik-adik diminta untuk menghitung tegangan RMS pelitan sekunder dan arus pelitan primer. Silakan dikerjakan, dikumpulkan paling lambat pekan depan pukul 12 malam ya. Pekan depan pukul 12 malam, sebelum jam 12 malam. Di akhir kuliah, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan prinsip kerja trafo dan menjelaskan hubungan antara tegangan dan arus primer terhadap sekunder ini yang di awal tadi. Nah, sekarang saya minta salah satu dari adik-adik menjelaskan kesimpulan atau review dari materi hari ini ya. Silakan ya. Salah satu. Saya izin menyampaikan rangkuman pada sore hari ini, Pak. Oh ya, silakan. Ini Mbak Putri ya. Ya, silakan Mbak. Iya, Pak. Yang pertama yaitu transformator merupakan alat yang digunakan untuk mengubah tegangan AC. Yang kedua, bagian dari transformator yaitu terdiri dari bagian inti, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Yang ketiga yaitu perbandingan antara jumlah kumparan primer dan sekunder sebanding dengan perbandingan antara tegangan primer dan sekunder. Dan yang keempat, perbandingan antara jumlah kumparan primer dan sekunder berbanding terbalik dengan perbandingan antara arus primer dan sekunder. Ya, ya betul ya. Oke, jadi kurang lebih itu rangkuman dari pertemuan kali ini. Jadi prinsip kerja trafo tadi sudah dijelaskan, sudah baik juga. Bagian-bagian dari trafo juga sudah dijelaskan. Kemudian hubungan antara tegangan dengan kumparan juga sudah dijelaskan, dan juga hubungan antara arus dengan perbandingan kumparan juga sudah dijelaskan. Baik, alhamdulillah pertemuan kali ini berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa. Silakan Mas Fahreza bisa dibantu untuk memimpin doa. Baik, sebelum mengakhiri mata kuliah sore hari ini, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Sudah selesai? Baik, sekian pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama. Oke, baik, demikianlah video deskripsi dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mesin listrik. Semoga dapat memberikan manfaat kepada semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.